Oke, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik ya. Jadi, teman-teman kita memasuki ke pertemuan kedua. Tapi sebelum saya bahas materi di pertemuan kedua, saya mau ulas secara singkat yang kemarin kita sudah pelajari di pertemuan pertama. Ini nggak semua yang saya ulas ya, jadi ada beberapa saja. Yang terakhir-terakhir mungkin yang pertama itu ada hukum komplement. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin hukum komplement itu membahas tentang probabilitas kalau misalkan ada suatu kejadian, kita sebut kejadian A terjadi, berarti probabilitas dari kejadian yang bukan A berapa? Nah, berarti kan tinggal karena di probabilitas kita memakai range itu 0 sampai 1. Nah, berarti untuk kejadian yang bukan kejadian A, berarti kan tinggal 1 dikurangi kejadian peluang kejadian A. Kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di rumus di bawah itu ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini yang bawah, ini kan peluang terjadinya kejadian A ditambah dengan peluang eh, negasi A atau A inverse gitu, itu sama dengan 1 gitu. Nah, atau dengan begitu berarti kita bisa simpulkan bahwa peluang kejadian A itu sama dengan 1. Jadi semua kemungkinan kejadian kan kita kita tahu bahwa kalau misalkan semua kejadian itu kita jumlah, peluangnya itu kan pasti 1. Nah, tinggal 1 dikurangi min peluang kejadian yang bukan A. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, hukum perkalian. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa ketika misalkan ada dua kejadian nih, kejadian A dan kejadian B, dan dua-duanya itu bersifat independen, artinya satu sama lain itu tidak mempengaruhi. Nah, kemudian secara tertulis rumusnya itu bisa dituliskan seperti contoh rumus di bawah itu. Jadi peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Nah, untuk contohnya nanti di slide-slide berikutnya ya. Oke, nah sekarang nih ada yang namanya probabilitas bersyarat, atau misalkan teman-teman di sini bisa baca ya, peluang kejadian B garing A itu maksudnya peluang atau probabilitas peristiwa B dengan syarat peristiwa A itu sudah terjadi dulu. Atau kalau kita bisa singkat itu peluang kejadian B atas A gitu. Nah, ini oke. Jadi rumus selanjutannya seperti ini teman-teman. Untuk kejadian peristiwa A dan B, kemudian rumusnya bisa teman-teman lihat, peluang dari kejadian A dikalikan dengan peluang dari kejadian B atas A. Nah, oke, kita lihat contoh soalnya langsung ya. Misalkan nih seperti ini. Nanti teman-teman perhatikan untuk kata-kata atau kalimat yang kira-kira bisa menjadi disimpulkan menjadi peluang itu yang mana. Jadi di contoh saling itu pasti bahasanya nanti agak ribet, tapi teman-teman langsung aja fokus yang ada angkanya satu, kemudian yang kira-kira bisa jadi peluang yang mana, atau yang bisa dihitung probabilitasnya yang mana. Nah, itu yang kedua. Oke, yang pertama nih misalkan sebuah survei tentang kesetiaan para eksekutif pada perusahaan telah dilakukan. Kemudian suatu pertanyaan diajukan adalah, jika Anda diberi penawaran oleh perusahaan lain untuk kedudukan yang sama atau sedikit lebih baik dari kedudukan sekarang, apakah Anda akan tetap bekerja di perusahaan ini atau menerima tawaran di perusahaan lain itu? Nah, ini kan kata-katanya tuh agak membingungkan ya atau terlalu panjang, tapi intinya tuh simpel. Jadi tuh kalau di contoh soal ini telah dilakukan survei, intinya mana yang mau stay atau mana yang ingin pindah tempat kerja gitu. Terus jawaban dari 200 eksekutif dalam survei tersebut diklasifikasikan silang dengan masa kerja. Nah, ini
Jangan khawatir, nanti kalau misalnya sudah dibuat tabel itu jadi lebih mudah dibaca. Ini contoh nih. Jadi mulai dari kolom yang kiri dulu ya. Kesetiaan. Kesetiaan itu ada dua jenis. Dia akan tetap bekerja di perusahaan ini atau jawabannya nanti bisa pindah. Kemudian di kolom selanjutnya ini diklasifikasikan berdasarkan masa kerjanya. Ada yang kurang dari setahun, 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, terus ada yang lebih dari 10 tahun. Nah, ini diambil dari mana? Ini dari soal. Jadi nanti kalau misalkan di teks cerita nggak ada, itu nanti biasanya ditampilkan juga dalam tabel. Tuh, nah ini soal, bukan kita yang menentukan. Oke. Kemudian misalkan yang kurang dari 1 tahun ini ada 10. Kemudian yang tetap bekerja itu ada 10 orang. Terus kalau mereka kerjanya itu 1 sampai 10 tahun ada sekian dan seterusnya. Dengan total 120. Jadi untuk perusahaan saat menanyakan bahwa mereka itu akan tetap bekerja di sini atau enggak, itu tuh ada 120 orang yang menjawab mereka akan stay atau kerja di perusahaan ini. Kemudian yang kira-kira pindah. Nah, yang kira-kira pindah berapa? Ini yang totalnya ada 80 ya. Oke, yang pindah ada 80. Ini kita anggap kejadian nanti aja. Nah, yang jelas kita anggap bahwa yang 120 orang ini menjawab dia akan stay, sementara yang 80 ini menjawab dia akan pindah kemungkinan. Gitu. Dengan total sampelnya itu 200 berarti ya. Nah, ini sampel. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini sekarang ada pertanyaan nih. Berapa probabilitas secara acak seorang eksekutif yang setia pada perusahaan, maksudnya tetap bekerja di situ, yang stay, dan telah bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, ini teman-teman perhatikan kalimat pertanyaannya. Berapa probabilitas? Nah, ini kan berarti kita disuruh untuk menghitung peluang. Berapa peluang seorang eksekutif yang setia pada perusahaan? Nah, ini jelas nih, berarti yang tetap bekerja. Dan, nah ini dan ya, dan telah bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, tadi kan yang bekerja kan ada banyak klasifikasinya, ada yang kurang dari 1 tahun, terus 1 sampai 5 tahun, 10 tahun sampai sekian, dan seterusnya ya. Kemudian, nah kita ini sekarang menjawab. Pertama, kita perhatikan dulu dua peristiwa yang berlangsung pada saat yang sama. Kemudian yang tetap bekerja tadi ada berapa, dan yang tetap bekerja dan dia itu sudah bekerja lebih dari 10 tahun itu nanti kira-kira tuh berapa sih peluangnya gitu. Nah, itu pertanyaannya. Nah, jadi kemampuan teman-teman dalam menyimpulkan soal cerita dan pertanyaan di sini ini sangat penting. Nah, ini tak tandai ya, ini sangat penting. Gitu. Oke, pertama nih, kita tahu bahwa peristiwa A yaitu adalah peristiwa di mana para pegawai itu tetap bekerja. Oke. Para pegawai tetap bekerja pada perusahaan bla 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 dengan total itu 120. Nah, 120 ini dapat dari mana? Tadi dari soal cerita, kemudian kita lihat tabelnya kan. Nah, ini totalnya ada 120 yang tetap bekerja. Ini tak singkat TB atau ini kejadian A ya. Kemudian lanjut. Nah, jadi peluang dari kejadian A berapa? Gampang toh, tinggal kemarin secara rumus kan tinggal kita masukkan tuh totalnya berapa dibagi dengan sampelnya kan. Nah, jadi peluang kejadian A-nya sekitar 0,6 diambil dari 120 per 200 itu. Nah, terus kita lanjut. Sekarang kita ngomongin berapa peluang dari eksekutif muda yang bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, ini kan berarti beda kejadian dari yang sebelumnya.
Kalau di contoh di sini kita anggap sebagai peristiwa B, gitu, peristiwa B. Oke, bekerja lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian pertanyaannya dari soal cerita tadi adalah gini kan, berapa eksekutif muda yang stay dan usia bekerjanya di situ itu sudah lebih dari 10 tahun. Jadi dia sudah menetap tuh 10 tahun lebih gitu. Nah, jadi jadi gini, untuk peristiwa B bisa dihitung kan berarti otomatis peristiwa A kan harus terjadi dulu kan, gitu. Nah, ya, yang saya maksud seperti ini nih. Nah, di sini katakanlah di baris ini tetap bekerja, ya kan? Tapi teman-teman lihat diklasifikasikan berdasarkan waktu. Ini di sini kurang dari 1 tahun, 1 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Nah, gitu. Jadi tadi pertanyaannya yang lebih dari 10 tahun. Nah, berarti langsung aja kita pilih yang ini kan berarti. Nah, 75 ya, teman-teman lihat. Yang dia itu menjawab bahwa dia akan stay dan usia bekerjanya di sana itu sudah lebih dari 10 tahun. Berarti kan ada 75 orang nih di sini. Oke, saya lanjut. Nah, makanya itu kenapa peluang dari kejadian B atas A di sini itu dituliskan 75 per 120. Nah, gampang kan, tinggal masuk-masukkan seperti tadi gitu. Oke. Terus nah, terus karena tadi soalnya adalah berapa peluang kejadian A dan B, otomatis kita menggunakan hukum perkalian. Nah, ini kan peluang A dan B, terus kita tinggal masukkan aja rumusnya. Tuh. Nah, ini peluang kejadian A tadi berapa? 120 per 200, 0,6 tadi kan. Kemudian kejadian B atas A atau kejadian B yang terjadi setelah kejadian A itu terjadi dulu. Jadi ada syaratnya gitu. Nah, berapa? Nah, ini sekitar 75 dibagi 120. Wes tinggal dikalikan 0,6 kali berapa ini berarti. Ketemunya sekian. Nah, terus kesimpulannya nanti teman-teman harus tulis. Jadi peluang terjadinya bahwa staff atau eksekutif yang menjawab stay atau tetap bekerja di tempat dan durasi bekerjanya sudah lebih dari 10 tahun adalah 0,375. Nah, cara menjawabnya seperti itu ya. Tuh. Oke, nah ini adalah apa? Ini adalah buktinya. Jadi buktinya itu teman-teman bisa menggambarkan dengan yang namanya diagram pohon. Gitu. Diagram pohon ini kalau teman-teman kuliah di dunia IT atau di statistik, pokoknya yang eksak lah, sains, itu biasanya minimal 1 semester itu pasti akan muncul. Nah, kemudian, nah ini teman-teman bisa baca ya, diagram pohon berguna untuk menggambarkan probabilitas bersyarat. Nah, bersyarat tadi kan kejadian yang harus kejadian yang memerlukan kejadian lain itu untuk terjadi dahulu gitu. Dan probabilitas kejadian bersama. Oke, contohnya yang tadi ya, yang tetap bekerja tadi ada berapa? 120 kan, nih 120. Kemudian yang menyatakan pindah ada 80. Nah, istilah ini yang enggak betah mungkin, atau mungkin di luar itu iming-imingnya lebih besar. Oke, kemudian dari masing-masing kategorinya dikategorikan berdasarkan masa kerja tadi kan di sini, dari masing-masing kategori. Ini kita cari peluangnya. Berapa? Misalkan yang kurang dari 1 tahun itu tadi ada 10 orang yang menjawab. Terus kemudian 1 sampai 5 tahun ada 30. Terus kemudian yang kurang dari 1 tahun untuk yang bilang pindah ada 25 dan seterusnya. Nah,
semua ini coba kita nanti hitung, terus ketemu peluangnya itu berapa masing-masing. Pasti kan range-nya kan 0, ya kan? Karena itu kan peluang yang terjadi di antara range 0 dan 1. Nah, coba nanti teman-teman hitung dan jumlahkan. Kira-kira kalau semua ini dijumlahkan, hasilnya 1 enggak? Harusnya sih ya 1. Karena kan ini hasil perhitungan dari keseluruhan peluang dari kejadian yang mungkin terjadi di kasus ini kan, gitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman jumlahkan, harusnya sih hasilnya 1, gitu. Dan nanti bisa teman-teman cek ya. Oke, ini untuk yang ulasan minggu lalu kira-kira seperti itu teman-teman. Yang kedua ini saya mau bahas pertemuan tentang teorema Bayes. Jadi Bayes itu nama orang ya. Nanti teman-teman kalau mau tahu lebih detail bisa buka Wikipedia, jangan omong terus ya. Oke, kita lanjut. Oke, secara singkat aja, teorema Bayes ini isinya adalah tentang gimana sih kalau misalkan satu ruang sampel itu kemudian terdapat banyak satu peristiwa yang saling independen, misalkan peristiwa A, peristiwa B, peristiwa C, dan seterusnya itu independen. Kemudian sampai peristiwa misalkan Z nih yang terakhir, peristiwa Z. Terus di mana peristiwa A sampai Z itu tidak ada yang tidak mungkin terjadi, pasti mungkin terjadi, alias pasti di atas 0. Misalkan nih 0,001. Nah, meskipun nolnya banyak kan tapi tetap di atas 0 itu. Kayak gitu. Nah, kemudian bisa dituliskan rumusnya seperti ini teman-teman. Gini. Oh ya, jadi dari peristiwa A sampai Z tadi itu kalau misalkan ada peristiwa lain yang pasti masuk di peristiwa A sampai Z tadi. Misalkan nih gini, peristiwa A tuh pasti ada suatu kejadian yang lebih kecil lagi, yaitu kejadian X. Terus di peristiwa B ternyata kejadian X tuh ada lagi juga, gitu. Terus kejadian Z sama di kejadian Z itu ada kejadian X. Nah, berarti X itu kan menjadi bagian dari semua kemungkinan peristiwa A sampai Z tadi kan. Nah, itu bisa dirumuskan dengan dituliskan dengan seperti ini. Jadi P dari kejadian A atas X sama dengan P atau peluang dari A kemudian dikalikan dengan P dari X atas A dibagi dengan R. Nah, R ini nanti adalah jumlah total dari peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian X atas A. Nah, nanti maksudnya seperti apa? Nanti di contoh selanjutnya. Ini kita masih membahas tentang rumus fundamentalnya dulu. Itu. Nah, terus ini maksudnya I itu apa, Pak? Maksudnya I di sini adalah ini tuh indeks. Nah, indeks maksudnya kalau tadi kan saya mencontohkan kejadian A sampai Z, ya kan? Nah, kalau di sini itu kejadian A1, A2, dan seterusnya sampai A30 misalkan. Nah, A1, A2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah yang disebut dengan I atau indeks. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, itu sebenarnya hanya ini sih, hanya istilah yang digunakan untuk mempersingkat sesuatu yang panjang menjadi rumus yang bisa dituliskan dengan singkat. Gitu. Oke. Nah, terus teman-teman lihat nih, R itu adalah sigma di sini di bawah ya. R itu adalah sigma dari peluang kejadian A dikalikan peluang dari kejadian X atas A. Nah, jadi gini misalkan teman-teman punya A1, A2, A3. Berarti kan ada 3 indeks tuh. Berarti untuk masing-masing A, untuk masing-masing indeks, maksudnya A1, A2, A3 itu nanti kalian hitung. Terus kemudian ini nanti karena ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah sigma. Jadi kalau sigma itu kan adalah sum ya, penjumlahan. Totalnya itu berapa nanti dikalikan. Misalkan hasil dari yang PA1 nih, misalkan PA1. Sorry, ini saya nggak pakai pen tablet jadi agak ruwet tulisannya. Nah, peluang dari yang A1 itu nanti
dihitung, kemudian nanti hitung juga peluang dari A2, kemudian hitung dari A3 juga. A3 dihitung. Nah, pakai rumus ini di sini. Nah, kemudian setelah dihitung, nanti teman-teman tinggal hitung sigmanya. Sigmanya apa? Berarti tinggal di sum kan, tinggal dijumlahkan. Nah, berarti dari sini tambah ini, totalnya berapa. Nah, teman-teman bisa lihat nih di bawah persis, ya kan? Nih, PA1 kali PX atas A1, kemudian ditambah dengan PA2 kali PX atas A2. Gitu. Jadi, untuk sampai sini masih sangat mudah untuk dipahami, tapi nanti kalau teman-teman dari sini kurang paham, itu kedepannya akan lebih sulit lagi. Jadi mumpung masih di sini, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum atau di grup ya, gitu. Oke, nah ini contoh diagram Venn yang kemarin sudah pernah kita bahas juga, diagram yang sering kita temui pas SMA ya. Oke, misalkan ini mungkin teman-teman agak bingung karena diagramnya ini nggak seperti diagram yang pada umumnya ya. Jadi intinya gini, ini kita punya beberapa kejadian A1, A2 dan sampai kejadian AN, ya kan? Terus A1 yang mana Pak? Yang ini sampai dari sini. Nah ini A1. Nah, jadi ini mungkin tim ngajarnya agak ngantuk ya, jadi gambarnya cepet-cepetan. Nah ini A2 yang ini. Nah ini A2. Terus sampai seterusnya sampai AN. Nah ini terus di tengah-tengah ini ya berarti A3 dan seterusnya sampai AN itu. Gitu. Nah terus teman-teman lihat di masing-masing kejadian A sampai AN itu ada suatu peristiwa X nih yang terjadi. Contohnya apa? Misalkan gini. Kejadian A1 adalah mahasiswa dengan NIM ganjil. Oke. Kemudian kejadian 2 adalah mahasiswa dengan NIM genap. Ya. Terus kemudian peristiwa X adalah mahasiswa yang gendernya itu laki-laki. Nah kan? Jadi kan peristiwa bahwa gendernya itu laki-laki itu bisa saja terjadi di kejadian A1 maupun A2 gitu. Nah, kemudian bisa nih kita hitung rumusnya seperti tadi kan. Itu seperti ini. Peluang dari kejadian A ke berapa? Misalkan ini A1 ya. Peluang dari kejadian A1 berarti peluang dari ini toh A1 atas X. Nah, jadi X-nya ini pasti kan terjadi nih. Peluang dari kejadian A1 atas X itu sama dengan ini. Kita hitung dulu peluang dari kejadian A, ya kan? Dikali dengan peluang dari kejadian X atas A1 berarti ya. Nah, ini juga A1, ini A1 pasti. Nah, ini indeksnya sesuai dengan yang ditanyakan lah. Nah, terus bawah ini kan tadi sumnya, ya kan? Totalnya berapa? Nah, ini kita hitung. Nanti gampang, ini tinggal masukin aja. Oke. Ya. Oke, jadi Pak lah kalau misalkan kita mau hitung peluang dari kejadian A2 tok gimana Pak? Yang ini misalkan peluang dari kejadian A2. Ya sama, tinggal yang di sini ini kamu ganti dengan A2 nih di sini peluang dari kejadian A2 atas X. Terus I-nya di sini juga pasti menyesuaikan. Nah, itu. Oke, ini kemudian contoh soalnya ya teman-teman. Ini cukup mudah dipahami, nanti silahkan langsung dibaca saja. Kemudian yang di halaman terakhir itu kan nanti ada soal nih, 3 soal ini. Nah, silahkan dijawab. Nanti kalau ada benar-benar yang sesuatu yang membingungkan, kalau teman-temanmu yang lain nggak tahu, itu bisa ditanyakan lewat grup, nggak masalah. Itu ya, kita belajar bareng di sini.
Oke, dari saya cukup itu dulu materi untuk hari ini teman-teman. Tetap semangat meskipun kita terbatasi pandemi ini, teman-teman tetap punya sesuatu yang ingin diwujudkan kan pasti, ya maka kita harus kejar itu. Oke, jadi jangan lupa untuk absennya tolong diisi dengan cara tanya jawab atau diskusi. Eh, Nanti untuk tugasnya ini diupload di forum Kulino, sudah saya buatkan linknya atau forumnya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah dari saya mohon dikoreksi, atau ada yang bingung mungkin bisa ditanyakan nanti di forum atau di grup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.